140 tahun yang lalu, dalam kekacauan rezim Tokugawa, ada seorang ahli pedang yang berasal dari Kyoto yang dijuluki Hitokiri Batosai. Di tengah pertempuran, ia membunuh demi membangun era baru untuk Meiji. Batosai adalah sebutan pembunuh bayaran yang haus dengan pedangnya, untuk selalu menghabisi lawan-lawannya. Namun tiba-tiba ia menghilang, hingga tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Dan kini, Hitokiri Batosai yang artinya pedang pembunuh, telah menjadi legenda. Mate! Kenshin Himura menoleh ke belakang, saat seseorang yang berada di belakangnya berteriak, dan memerintahkan dirinya untuk berhenti melanjutkan perjalanan. Wajah Kenshin Himura terkejut, melihat seorang wanita berdiri di hadapannya dan menghunuskan pedang kayu. Kaoru Kamiya, seorang gadis desa tengah mengancam dan hendak menghabisi Kenshin yang dianggapnya sebagai Batosai si pembantai. Ia menuduh Kenshin telah membantai setiap perempuan. Dan kini dirinya, hendak membalas dendam untuk setiap perempuan yang telah Kenshin bunuh. Kaoru berlari ke arah Kenshin dengan menebaskan pedang kayunya. Namun, sebelum pedangnya berhasil mengenai tubuhnya, Kenshin melompat, dan berhasil menghindar dengan menjauhi Kaoru. Naas, saat Kenshin hendak kembali mendarat, kakinya menjejak sebuah kotak kayu yang telah rapuh, sehingga menyebabkan dirinya jatuh terperosok. Kaoru tak menyangka, melihat seorang Batosai si pembantai ternyata memiliki ilmu pedang yang payah. Di tengah keterkejutan Kaoru, Kenshin mencoba menyembunyikan jati diri sebenarnya, dengan menyebut dirinya hanyalah seorang pengembara yang tengah melakukan perjalanan. Ia menegaskan, bahwa dirinya baru datang dari kota, dan tak mengerti kenapa tiba-tiba dirinya disebut sebagai Batosai si pembantai oleh Kaoru. Kaoru menganggap Kenshin sebagai Batosai si pembantai, karena dirinya membawa pedang. Ia menegaskan bahwa pada siang hari, penduduk dilarang membawa pedang, kecuali pada saat malam hari. Lalu Kaoru mengambil pedang Kenshin. Ia terkejut saat melihat pedangnya memiliki keanehan, berupa sisi tajam yang berbeda dari kebanyakan pedang. Kaoru menanyakan kepada Kenshin mengapa pedangnya memiliki sisi tajam yang terbalik. Alih-alih menerangkan alasannya, Kenshin hanya memberitahu Kaoru, bahwa pedangnya diberi nama Sakabato. Kenshin meyakinkan Kaoru bahwa dengan pedang itu, dirinya tidak mungkin melakukan pembantaian. Mendengar penjelasan Kenshin, Kaoru mempercayainya. Terlebih, saat Kaoru memegang ujung pedang, ia tidak mendapati ujung pedang itu tergores, dan juga tak berbau darah. Dalam benak Kaoru, ia menilai pedang Kenshin baru dibeli dan belum pernah digunakan. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara peluit polisi melengking. Suara peluit itu menandakan sedang terjadi kejadian kriminal, dan polisi tengah membutuhkan bantuan. Kaoru segera berlari menuju tempat kejadian, dan melemparkan pedang Kenshin ke atas. Kenshin menatap ke arah Kaoru yang tengah berlari. Dalam pikirannya, ia penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Di tempat kejadian, seorang ninja dengan tubuh raksasa tengah dihadang oleh 3 orang polisi. Ninja itu dengan nada sombong, mengejek para polisi sebagai manusia lemah. Dalam sekejap, kedua polisi ambruk tak bernyawa, akibat tebasan pedang ninja yang bergerak cepat dan mematikan. Satu orang polisi yang tersisa, mundur sedikit demi sedikit. Di wajahnya terpancar rasa takut, dirinya akan mengalami nasib yang sama seperti kedua rekannya. Namun sesaat berselang, Kaoru melompat ke depan, dan menyerang ninja itu tanpa sedikit pun rasa takut. Terjadi pertarungan pedang yang tidak seimbang di antara keduanya. Di satu sisi, Kaoru hanya menggunakan pedang kayu sebagai senjatanya. Sementara di sisi lain, ninja yang memiliki tubuh raksasa itu, menggunakan pedang tajam yang terbuat dari logam. Keduanya terlibat saling tebas satu sama lain. Beberapa saat berselang, Kaoru masih tetap berdiri tegak, bersiap melakukan serangan lanjutan. Namun lengan kanannya terluka akibat tebasan pedang dari ninja itu. Belum sempat Kaoru memulihkan diri, ia kembali mendapat serangan, namun ia berhasil menghindar dengan melompat mundur ke belakang.
Posisi Kaoru terpojok, terhalang dinding di belakangnya, sementara di hadapannya, ninja itu terus berlari menghampirinya dan bersiap melakukan kembali serangan. Mata Kaoru membelalak tanpa mampu berbuat apapun. Ia menyadari dirinya tak akan bisa menahan serangan ninja itu, mengingat dirinya hanya bersenjatakan pedang kayu. Saat pedang ninja itu ditebaskan ke arah tubuh Kaoru, tiba-tiba Kenshin melompat cepat, lalu membawa tubuh Kaoru dan menyelamatkannya dari tebasan pedang ninja itu. Melihat Kenshin yang menyelamatkannya, Kaoru terkejut mengetahui Kenshin memiliki kecepatan layaknya seorang ahli pedang. Saat Kaoru mengutarakan kekagumannya, tiba-tiba wajah Kenshin seketika berubah, terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja dilakukannya. Lalu, untuk menjauhkan kecurigaan Kaoru, ia berpura-pura terjatuh karena khawatir kepada kendi yang dibawanya. Usaha Kenshin berhasil, pikiran Kaoru teralihkan dan berbalik, menjadi terlihat kesal. Namun ninja itu menatap Kenshin dengan tajam, menyadari bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Saat Kenshin kembali menatap tajam ke arah ninja itu, tiba-tiba para polisi berteriak menyebut ninja itu sebagai Batosai si pembantai. Sejenak, ninja itu menatap ke arah para polisi dengan tatapan yang menantang dan mengakui bahwa dirinya adalah Batosai si pembantai dari aliran Kamiya Kashin. Sesaat kemudian, ninja itu berlari dan berhasil meloloskan diri. Kaoru berteriak kepada ninja itu, agar tak kabur darinya. Ia berusaha mengejarnya, namun sebelum kakinya melangkah, dengan polos, Kenshin menarik rambut Kaoru untuk mencoba menahannya. Kaoru yang kesal dengan ulah Kenshin, akhirnya ia menghadiahi Kenshin dengan sebuah pukulan pedang kayu, hingga kepalanya pusing berkunang-kunang. Kenshin beralasan menghalangi Kaoru, karena ia khawatir keselamatan Kaoru, saat berhadapan dengan ninja itu yang mengakui dirinya beraliran Kamiya Kashin. Sembari berteriak, Kaoru menegaskan bahwa aliran Kamiya Kashin adalah aliran yang dianutnya. Mendengar pengakuan Kaoru, seketika wajah Kenshin berubah, dipenuhi keterkejutan. Lalu, Kaoru melangkahkan kembali kakinya untuk berlari mengejar ninja itu. Namun sebelum sempat berlari, untuk kedua kalinya, Kenshin menarik rambut Kaoru, hingga membuatnya semakin kesal. Sebelum dirinya kembali menjadi sasaran kemarahan Kaoru, Kenshin segera membawa tubuhnya dan menjauhi tempat kekacauan itu terjadi. Saat berada di dojo milik Kaoru, ia mendapatkan pengobatan luka pada tangannya. Kaoru menerangkan kepada Kenshin bahwa 2 bulan lalu, ketika mulai merebak berita mengenai Batosai si pembantai. Satu persatu anggota dojo milik Kaoru mulai ditinggalkan anak buahnya, karena mereka takut akan menjadi sasaran Batosai si pembantai. Meski zaman sudah berganti ke zaman Meiji, namun nama Batosai si pembantai masih ditakuti dimanapun. Tiba-tiba Kenshin berusaha mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mengenai aliran Kamiya Kashin yang dianut Kaoru. Kaoru menjelaskan bahwa aliran Kamiya Kashin merupakan ciptaan ayahnya. Dojo ayahnya didirikan saat pemerintahan Bakufu, berganti ke era pemerintahan Meiji. Menurut Kaoru, aliran pedang ciptaan ayahnya, tidak diciptakan untuk membunuh orang, melainkan untuk melindungi hidup manusia. Namun karena ayah Kaoru juga seorang pasukan pedang di kepolisian, ia ditugaskan untuk berperang, dan akhirnya, ia pun terbunuh dalam perang tersebut. Kaoru juga mengatakan bahwa ninja yang mengaku dirinya sebagai Batosai si pembantai aliran Kamiya Kashin, telah membunuh 10 orang polisi pedang. Setelah mendengarkan cerita dari Kaoru, Kenshin menanggapinya hanya dengan senyuman. Lalu sembari menunjuk ke arah luka Kaoru, Kenshin menyarankan Kaoru agar tidak berkeliaran di malam hari, mengingat luka yang tengah dideritanya, menyebabkan dirinya tidak akan bisa melindungi diri jika terjadi sesuatu. Dengan senyuman yang tersungging di wajahnya, Kenshin berpamitan kepada Kaoru dan pergi meninggalkan rumah dojonya. Kenshin pergi menuju kediaman rumah Hiruma, seorang pemimpin aliran Kiheikan. Cukup lama ia mengetuk-ngetuk pintu kayu, namun tak seorang pun datang menyambutnya. Dan akhirnya, seseorang keluar untuk menemui Kenshin. Dengan nada tak ramah, orang itu menanyakan keperluan Kenshin datang ke rumah dojonya. Kenshin mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah Hiruma, namun sebelum sempat ia menjelaskannya, tiba-tiba orang itu memotong pembicaraan Kenshin dan mengatakan bahwa pimpinan mereka sedang tidak berada di tempat.
Menanggapi ketidakramahan tuan rumah, Kenshin tetap tersenyum ramah. Lalu mengatakan bahwa Hiruma adalah Batosai si pembantai. Mendengar pernyataan Kenshin, seketika tuan rumah itu terdiam, dengan keterkejutan yang terlukis jelas di wajahnya. Mata Kenshin berubah, saat ia melihat ternyata di dalam rumah dojo itu banyak orang yang datang menghampirinya. Dengan membawa pedang kayu, mereka menyuruh Kenshin masuk ke dalam dojonya. Setelah berada di dalam, tiba-tiba Kenshin berdiri di tengah-tengah, dikepung oleh para ahli pedang yang bersiap menyerangnya. Salah seorang dari mereka tersenyum, dan menyuruh rekannya yang lain untuk menghabisi Kenshin. Di tempat lain, seorang lelaki tua, bersama seseorang yang bertubuh seperti raksasa, datang mengunjungi rumah dojo milik Kaoru. Lelaki tua memaksa Kaoru untuk segera menjual rumah dojo itu kepadanya. Saat Kaoru melihat lelaki yang bertubuh raksasa, ia terkejut dan langsung menyadari bahwa laki-laki itu merupakan ninja yang pernah bertarung dengannya tempo hari. Di tengah keterkejutannya, lelaki tua menjelaskan bahwa lelaki bertubuh raksasa itu adalah adiknya. Ia bernama Hiruma, pimpinan dojo Kiheikan Hiruma Gohei. Mendengar nama itu, Kaoru semakin terkejut. Tubuhnya refleks mundur dan meraih sebuah pedang kayu yang tertata rapi di rak. Di tengah ketegangan yang mulai memanas, lelaki tua itu kembali menawarkan untuk membeli dojo milik Kaoru. Namun dengan tegas, Kaoru menjawab, dirinya tak akan menjual rumah dojo itu, dan akan tetap mempertahankan apapun resikonya. Mendengar penolakan dari Kaoru, wajah Hiruma berubah menjadi kesal, lalu menantang Kaoru untuk membuktikan ucapannya. Seketika pertarungan di antara keduanya pun tak terelakkan. Di saat Hiruma sedang memaksa Kaoru untuk menjual dojonya, dari belakang, tiba-tiba pintu terbuka. Salah seorang anak buah Hiruma berdiri mematung. Hiruma menoleh ke arahnya dan bertanya kepadanya, mengapa ia ke sini dan meninggalkan dojonya. Namun orang itu hanya berdiri diam, dan tak menjawab pertanyaan Hiruma. Sesaat kemudian orang itu terjatuh ke lantai dengan keras, dan di belakangnya berdiri Kenshin Himura. Dengan langkah pasti dan tanpa gentar, Kenshin menghampiri Hiruma beserta komplotannya. Hiruma memerintahkan semua anak buahnya maju, menghadapi Kenshin. Namun Kenshin tak gentar, ia bersiap dengan pedang terbalik Sakabatonya, dan pertarungan pun dimulai. Setelah berhasil menumbangkan seluruh anak buah Hiruma dengan mudah, Kenshin menoleh ke arah Hiruma. Diiringi tatapannya yang tajam, Kenshin menegaskan bahwa dirinya lah Batosai si pembantai. Ia tidak menggunakan teknik Kamiyakasin, melainkan jurus Hiten Mitsurugi, yaitu jurus yang mengutamakan kecepatan dalam menghancurkan lawan. Dan dalam membunuh lawannya, Batosai si pembantai memiliki ciri khas, berupa pedang terbalik bernama Sakabato. Kaoru terkejut saat mengetahui Kenshin ternyata Batosai si pembantai. Sementara itu, mendengar pengakuan Kenshin, alih-alih takut, Hiruma menjatuhkan Kaoru, dan tertantang mengalahkan Kenshin, untuk mengambil alih nama Batosai si pembantai. Lalu Hiruma mulai menyerang Kenshin. Kenshin berhasil menumbangkan Hiruma hanya dalam satu tebasan. Tubuh Hiruma terjerembab tak berdaya, menembus lantai dojo milik Kaoru. Meski serangan Kenshin tidak membuat Hiruma mati, namun ia meyakinkan bahwa hantaman pedang Sakabato ke arah tangannya, akan mengakibatkan Hiruma tidak akan dapat menggunakan pedang lagi dan mengancam orang lain. Lalu Kenshin berjalan ke arah lelaki tua itu dan menakutinya. Kenshin mengancam akan membunuh lelaki tua itu, jika dirinya bersikeras memaksa Kaoru untuk menjual dojonya. Mendengar ancaman Kenshin, lelaki tua itu ketakutan dan bersumpah tidak akan kembali mengganggu Kaoru dan dojonya. Kenshin menatap Kaoru dan tersenyum sembari meminta maaf, karena telah menyembunyikan jati diri Kenshin sebenarnya.
Selain itu, ia juga meminta maaf karena telah menghancurkan dojo akibat pertarungannya. Sesaat berselang, Kenshin berpamitan kepada Kaoru dan berjalan pergi meninggalkan dojonya untuk melanjutkan pengembaraannya. Namun sebelum sempat melangkah jauh, Kaoru berteriak memanggilnya, hingga membuat Kenshin terkejut. Dewa Tasya de. Baka! Oro! Oro! Sugoi chikara de gozaru na. Setelah peristiwa itu, akhirnya Kenshin memutuskan untuk tinggal di dojo milik Kaoru dan menunda pengembaraannya. Kini keduanya, bersama-sama saling melindungi satu sama lain, dan sebagai awal kehidupan baru Batosai si pembantai, menjadi seorang Kenshin Himura. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.